Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama berharap ridha Allah. Khatib mengajak pada diri khatib pribadi juga jemaah sekalian, marilah kita terus berupaya semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita insyaallah menjadi umat Islam yang istiqomah. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i adalah murid kesayangan dari Imam Malik. Setiap kali beliau membuka kitab Al-Muwatta untuk belajar bersama Imam Malik, ia membuka lembaran dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara. Ketika ditanya mengapa demikian, maka ia menjawab, aku tidak ingin mengganggu Imam Malik yang sedang berbicara. Khawatir ketika berbicara terganggu dengan membuka lembaran-lembaran kertas kitab tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita ini sederhana tetapi menunjukkan sebuah perilaku santunitas, sopan, atau yang biasa disebut dengan adab. Kita tahu persis bahwasanya di era saat ini persoalan adab menjadi sebuah persoalan yang cukup memilukan. Ada semacam degradasi adab, sopan santun, etika, dan seterusnya. Bahkan terkadang unik dan kita sering dengar bahwasanya kebenaran sekarang bisa berbalik menjadi sesuatu yang salah, atau sebaliknya yang salah kemudian bisa jadi dibenarkan. Proses yang terjadi saat ini menunjukkan betapa pergeseran persoalan adab, tingkah laku, sopan, dan santunitas atau adab ini menjadi sebuah persoalan yang patut kita pikirkan bersama. Karena sesungguhnya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah sendiri diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah pondasinya, sementara adab adalah buahnya. Seseorang bila tingkah laku sopan santunnya tidak dimiliki, maka pastilah akhlak yang nggak benar. Tetapi seseorang yang akhlaknya benar-benar memperhatikan bagaimana dia harus memilih dan memilah tentang bagaimana berbuat menurut konsep Islam,
atau apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka saat itu sesungguhnya adabnya akan terakhir dengan sebuah buah kebaikan dan santunitas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang banyak sekali seorang murid terhadap gurunya begitu berani. Sekarang banyak sekali seorang anak yang berani untuk berkata kasar, bahkan melihat orang tuanya itu dengan tatapan yang tidak santun. Sekarang begitu banyak sekali di antara kita sesama muslim yang bersaudara yang sudah lagi tidak bertegur sapa, malah justru melakukan hal-hal yang kurang santun dan seterusnya. Ini yang disebut dengan degradasi adab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita menengok apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, itu seringkali kita bisa melihat ada beberapa hal, kata Imam Ghazali, salah satu banyak dari penyebab terjadinya degradasi daripada adab itu karena memang sudah tergilas oleh persoalan dunia yang begitu tinggi, sehingga konsepsi keislaman atau nilai-nilai keislaman ditinggalkan, malah berbangga dengan budaya-budaya lain, adab-adab yang lain, yang justru adab itu telah menghancurkan adab keislaman itu sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ghazali memberikan klasifikasi bagaimana kita harus beradab. Yang pertama, kita harus beradab dengan Allah dengan baik. Adab kita kepada Allah, mari kita tengok tentang adab kita kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak sedikit dari kita yang mungkin sudah lupa atau perlu diingatkan kembali. Contoh satu hal, salah satunya diantaranya ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ketika Allah memanggil, konsepsinya adalah bagaimana kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Jumat, harus fas'au ila zikrillah, maka harus ila zikrillah, harus ingat kepada Allah, fas'au ila zikrillah wazarul bai', dan kemudian meninggalkan segala perdagangan, segala kesibukan. Itu bagian daripada akhlak dengan adab yang jelas di sana. Bagaimana seorang muslim ketika dipanggil oleh Allah, maka urusan dunia selesai, segera menuju ke masjid, bukan kemudian ya artinya bersantai, bahkan berprinsip nanti tunggu sampai datang qomat baru ke masjid dan seterusnya. Wazarul baik, tinggalkan segala hal, konsepnya tinggalkan segala hal yang berhubungan dengan persoalan dunia. Tapi setiap kali sang khotib sedang bicara, masih ada yang men-scroll HP, bermain HP. Ya. Secara fikih bermain HP ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, sholat Jumatnya sah, cuma tidak mendapatkan pahala dari khutbah, mendengarkan khutbah tadi. Ini secara fikih, tetapi secara adab jelas ini tidak beradab. Ya. Tidak beradab kepada Allah, karena Allah peringatkan tadi bahwa sesungguhnya ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, maka adab-adab kepada Allahnya harus diperhatikan. Adab-adab kepada Allah yang harus benar-benar diterapkan. Karena sesungguhnya seorang muslim yang luar biasa itu adalah terlihat daripada adabnya ketika ia berhadapan dengan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bicara adab kita kepada Allah, maka tentunya kita semua bisa merenungi diri kita yang masih jauh sekali beradab dengan Allah. Kadang dalam doa kita, kadang dalam ibadah kita, kadang dalam segala hal, apalagi yang bersikap dengan persoalan dunia kita. Seolah-olah kita sering kali tidak beradab dengan mengutuk Allah, atau kemudian menyaksikan janji Allah, atau kemudian kita seringkali juga melalaikan sholat dan seterusnya, melalaikan panggilan Allah. Dan inilah yang menjadi sebuah koreksi kita, apakah kita benar-benar masih beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian adab yang kedua adalah adab kepada sesama kita.
sesama lagi kita sesama muslim. Tegur sapa, ada hak muslim, ada hak di antara muslim kepada muslim yang lain. Harus mengucapkan salam, kemudian bertegur sapa, bila sakit harus saling menengok dan seterusnya. Itu artinya bahwa sesungguhnya Islam sudah begitu banyak mengajarkan kepada kita ajaran tentang adab yang telah Allah sampaikan melalui akhlak dengan apa yang kita terima. Itu sesungguhnya dari mulai kita mau tidur, bahkan tidur itu sendiri, bahkan setelah bangun tidur diatur semua bagaimana adab kita sebagai seorang muslim. Maka marilah kita sama-sama mulai menerapkan adab kepada saudara-saudara sesama muslim, untuk saling tegur sapa, saling membantu, saling menolong, bukan saling merendahkan dan menjatuhkan. Dan yang penting daripada itu, jangan kemudian menjadi takabur, karena ketakaburan itulah bukti bahwa seseorang itu tidak memiliki adab. Di pondok-pondok pesantren sering kita dengar kalimat al-adabu fawqal ilm, bahwa adab itu di atas ilmu. Itu artinya orang yang kemudian berilmu tanpa adab akan terlihat bagaimana sikap sombongnya, congkaknya, dan tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Itulah bukti bahwa orang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab. Kita bisa lihat pimpinan kita. Terlihatlah dari buah karya akhlaknya. Kalau ia santun, menghormati, menghargai, berarti dia adalah pemimpin yang beradab. Tetapi ketika pemimpin itu menjadi pemimpin yang arogan, yang ingin selalu mencari kesalahan bawahannya, mencari kelemahan-kelemahannya, maka sesungguhnya itu pemimpin yang tidak beradab. Ya. Jadi konteks adab bisa kita perlihatkan dari perilaku itu sendiri. Maka ketika kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu memiliki akhlak yang baik, lihat saja gimana cara bicaranya, bagaimana cara kemudian menyampaikan segala sesuatunya, tingkah lakunya, santunitasnya. Maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang tersebut adalah orang yang berakhlak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari sekali lagi khatib mengajak pada diri khatib pribadi. Mari di era yang sekarang ini kita kembalikan semua hal yang berkaitan dengan perilaku sosial kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama, yaitu dengan menerapkan kembali, mengembalikan kembali adab di dalam kehidupan kita. Ajari anak-anak kita dengan benar, bukan kemudian anak-anak kita menjadi orang-orang yang malah justru tidak beradab. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua bersama untuk menjadi orang-orang yang berakhlak, yang punya nilai-nilai pondasi yang luar biasa dan berbuah adab yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah berbanyak istighfar kita kepada Allah, permohonan ampun kita kepada Allah. Mungkin dalam perilaku kita selama ini, baik terhadap Allah, terhadap Rasul, maupun terhadap orang tua kita, sesama kita, banyak adab-adab yang kurang santun dari apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengingatkan kita untuk tetap konsisten dengan ajaran-ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi kita dengan contoh yang luar biasa. Bicara akhlak, bicara adab, Rasulullah yang menjadi teladan kita sesungguhnya. Dan kita sesungguhnya sudah tahu persis bagaimana berperilaku dan tingkah laku yang terbaik. Maka mulai dari saat ini kita berazam, mudah-mudahan Allah menuntun kita menjadi orang-orang yang beradab. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم بارك لي في أولادي ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. السلام عليكم.